Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video ini, saya akan bahas khusus mengenai tips apa sih yang harus Smart Parents pikirkan dan tanyakan ke dokter apabila dokter yang bersangkutan ini merekomendasikan operasi. Jadi disimak dan dicatat Smart Parents. Pertama, mengapa saya perlu operasi atau prosedur ini? Kedengarannya sih seperti pertanyaan konyol ya Smart Parents, tapi orang itu sering tidak tahu kenapa dokter mereka merekomendasikan operasi atau tindakan tertentu. Beberapa pertanyaan yang juga patut ditanyakan oleh Smart Parents nih. Contohnya, apakah ada pilihan selain operasi atau tindakan ini? Dalam beberapa kasus, operasi atau tindakan adalah salah satu aja dari beberapa pilihan pengobatan. Jika Anda memiliki pilihan perawatan dan pembedahan atau prosedur hanyalah satu pilihan, Anda harus menentukan atau memutuskan apa yang harus dilakukan. Dokter kandungan Anda biasanya dapat membantu Anda untuk membuat keputusan ini, karena ini melibatkan pemikiran tentang beberapa pertimbangan berikut ini. Contohnya, seberapa besar masalah atau penyakit ini akan mengganggu Anda? Seberapa besar kemungkinan operasi atau tindakan ini dapat membantu? Atau seberapa khawatir Anda tentang resiko yang akan terjadi akibat tidak mendapatkan tindakan? Apakah ada seseorang yang dapat membantu merawat Anda di rumah setelahnya? Berapa lama sih masa pemulihan yang mungkin? Dan juga apakah operasi atau prosedur akan menghilangkan rasa nyeri yang Anda alami selama ini? Berapa banyak rasa sakit yang mungkin ditimbulkan dari operasi atau tindakan tersebut? Kedua, bagaimana jika saya tidak menjalani operasi atau tindakan ini? Nah, sebetulnya banyak kondisi yang berbeda Smart Parents dapat diobati dengan prosedur atau pembedahan. Beberapa dari kondisi ini menjadi lebih buruk tanpa pengobatan, tapi beberapa menjadi lebih baik dan beberapa tetap sama. Jadi pembedahan atau prosedur itu tidak mutlak diperlukan dan gejala Anda tidak terlalu mengganggu. Anda mungkin memutuskan untuk mencoba pilihan perawatan lain. Apakah ada berbagai jenis operasi atau prosedur yang mencapai tujuan yang sama? Kadang-kadang Smart Parents, suatu kondisi itu dapat diobati dengan lebih dari satu cara. Jadi tolong tanyakan dulu kepada dokter Anda pilihan apa yang Anda miliki dan apa sih perbedaan di antara beberapa pilihan tersebut. Di bawah ini adalah beberapa contoh nih dari beberapa pilihan operasi dan prosedur atau tindakan utama. Yang pertama adalah operasi terbuka. Untuk operasi terbuka, biasanya ahli bedah ini akan membuat sayatan yang cukup besar untuk bekerja langsung pada bagian-bagian di dalam tubuh Anda. Dan yang kedua adalah operasi invasif minimal. Untuk operasi jenis ini, ahli bedah ini akan membuat sayatan yang lebih kecil dan menggunakan alat khusus yang masuk ke dalam tubuh Anda. Alat-alat tersebut akan dikendalikan dari luar dengan bantuan kamera Smart Parents. Dokter bedah dapat mengontrol alat secara langsung atau bisa juga dengan bantuan robot. Pertanyaan penting yang kedua, Smart Parents. Apa sih manfaat dan resiko operasi atau tindakan ini? Setiap operasi atau tindakan, tidak peduli seberapa kecilnya, itu memiliki resiko, Smart Parents. Pastikan Anda memahami resiko dan manfaat dari operasi atau tindakan yang mungkin Anda akan jalani. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang terkait untuk ditanyakan kepada dokternya Smart Parents. Seberapa besar kemungkinan saya akan mendapatkan keuntungan dan seberapa lama keuntungan tersebut akan bertahan? Pertanyaan berikutnya, apa sih resiko yang paling sering terjadi dan biasanya berapa lama efeknya akan bertahan? Dan yang ketiga adalah apa resiko yang paling serius meskipun tidak terlalu sering terjadi? Pertanyaan yang ketiga yang penting adalah bagaimana jika saya ingin second opinion Smart Parents? Jangan takut untuk meminta second opinion dari dokter lain. Sebenarnya tidak ada dokter yang akan mungkin terlihat khawatir ya atau terganggu jika Anda menginginkan second opinion Smart Parents.
Faktanya adalah dokter kandungan Anda harus bersedia membantu Anda untuk menemukan ahli bedah atau intervensionis terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pertanyaan keempat, jenis pembiusan atau anestesi apa yang saya perlukan dan resiko apa yang dimilikinya? Beberapa resiko pembedahan atau prosedur itu berasal dari jenis anestesi yang digunakan. Bahkan operasi atau prosedur tindakan kecil pun memiliki resiko terkait pembiusan atau anestesi. Pertanyaan kelima, seperti apa pemulihan saya nanti? Orang biasanya tidak selalu tahu apa yang diharapkan dalam masa pemulihan setelah operasi selesai atau prosedur ini selesai. Jadi sangat penting untuk mengetahui sebelumnya bahwa beberapa jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Seberapa banyak rasa nyeri yang dapat saya rasakan pada hari-hari dan minggu-minggu setelah operasi? Bagaimana rasa nyeri ini akan dirawat atau dikelola dengan baik? Berapa lama sih saya akan berada di rumah sakit setelah operasi? Apakah saya memerlukan bantuan seseorang pada saat saya kembali ke rumah? Apakah saya perlu meminta kepada seseorang untuk mengantar saya pulang? Setelah operasi atau prosedur, apakah saya dapat melakukan semua hal yang biasanya atau dulu saya lakukan? Jika tidak, berapa lama sampai saya bisa melakukan hal-hal tersebut? Dan kapan saya dapat kembali bekerja? Jadi tolong tanyakan semuanya Smart Parents. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.